Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Umatul Giftia selaku PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Madedo akan mempresentasikan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama Bu Reni Indayati selaku guru di kelas 5 di SD Negeri 1 Madedo. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Buki. Selamat siang. Gimana? Selamat siang. Alhamdulillah hari ini saya baik. Betul, saya nanti ada beberapa pertanyaan Baik. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Reni kembangkan dalam mata pelajaran apa yang akan diberikan kepada anak? Baik. Untuk observasi kali ini saya mengambil mata pelajaran matematika. Kemudian elemen yang nanti saya pakai itu ada analisa data dan peluang. Dan target tujuan yang ingin saya capai, anak-anak mampu menyajikan dan menganalisis data banyak benda, kemudian data hasil pengukuran bentuk gambar, histogram, diagram batang, dan tabel frekuensi. Baik Bu, dari sekian banyak yang dijelaskan, area pengembangan khusus yang akan dilakukan anak-anak. Nah, untuk observasi kali ini saya lebih memfokuskan pada kemampuan anak-anak bagaimana caranya untuk menyajikan data dalam bentuk data. Baik Bu, dari itu langkah-langkah apa yang Bu Reni lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Baik, untuk observasi kali ini langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya menyusun PPT, kemudian menyiapkan untuk LKPD, kemudian di sini saya memakai tugas semacam anak-anak membuat kubus ada kubus makanan kesukaan, kemudian ada kubus sayuran, ada kubus untuk profesi. Nah nanti dalam proses pembelajaran langsung kubus-kubus nanti yang dibuat anak-anak, nanti anak-anak akan melakukan berbagai macam percobaan dengan melakukan pelemparan dengan kubus yang dia buat, dan nanti hasilnya akan dimasukkan dalam bentuk diagram batang. Anak nanti akan membuat diagram batang dari hasil pelemparan yang dia lakukan. Dan nanti tiap-tiap anak dengan melakukan pelemparan sejumlah yang sama, nanti ternyata hasil akhirnya nanti tiap-tiap anak itu punya hasil yang berbeda. Dan dari situ nanti di hasil akhirnya nanti anak-anak akan menyajikan diagram batang yang dia buat dari hasil pelemparan percobaannya masing-masing. Baik Bu, intinya model pembelajaran yang Ibu berikan apa? Untuk model pembelajaran saya pakai di rancangan pembelajaran saya ya. Untuk model pembelajaran yang saya pakai PBL, saya pakai problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya pakai diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada penugasan dengan pekerjaan LKPD. Baik Bu, dari persiapan yang sudah siapkan apa? Intinya beberapa kategori yang Ibu lakukan ini untuk pembelajaran, misalnya saya sudah menyiapkan dari angka 1 sampai 10, berarti dalam kategori apa? Untuk observasi kali ini sekitaran angka 8 sampai 9. Baik Bu, satu lagi untuk karakter yang Bu Reni fokuskan dalam perkembangan pembelajaran pada anak. Karena ini nanti anak-anak bekerja secara berkelompok, jelas pasti karakter anak-anak gotong royong, kemudian
kerjasama. Kemudian karena nanti juga membuat karya, membuat untuk bungkus, nanti beneran bisnis juga. Yaitu selamat memperjalanan pelajaran semoga berhasil. Di sini ada keterangannya. Kalau gambarnya full satu mobil, kalau gambarnya full satu mobil, di sini mewakili 500 buah. Kalau 100 buah, maaf. Kalau separuh mobil, dia mewakili 50 buah. Sekarang kita coba hitung di tahun 2016. Nah, dari dulu 2016 di sini ada berapa mobil? Ada 5 mobil. Kalau satu mobil mewakili 100 buah, kalau di sini ada 5 mobil berarti ada 500. Oke, berikutnya kita ke 2017. 2017 ada berapa mobil? 6,5. Kalau 6 mobil berarti ada sekitaran berapa? 650. Oke, masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tabel. Oke, ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Contohnya, Pak Denny adalah seorang petani sukses dan kaya raya. Yang di atas adalah hasil Pak Denny. Jika total hasil panennya 150 kilo, berapa jumlah hasil panen kentang? Nah, panen kentang di sini kita luruskan. Dia ini lurus berapa kilo hasilnya? Cabai ini berapa kilo mewakilinya? 20 wortel berapa kilo? 35. Tomat berapa kilo? 25. Ubi berapa kilo? 55. Oke, sekarang kentangnya berapa kilo? Oke, kita jumlahkan hasilnya kira-kira berapa panen kentang dari Pak Denny? Berapa kira-kira? Nah, itu dari jumlah cabai, kemudian hasil panen dari wortel, tomat, ubi, dan kentang. Ada berapa kilogram? Ayo. Berapa? Sudah lihat jawabannya? Ayo. Sudah ketemu ya? Belum. Dari. 1
150. Oke, 130. Oke, ini deh. Nah, berikutnya ini dalam bentuk kecil. Nah, kalau bentuk grafik di sini berarti dari sini menyatakan adalah berat badan. Kemudian di sini adalah tabel untuk banyak siswa atau jumlah siswa. Ternyata berat badan yang 45 kilo itu ada berapa siswa? 4. Yang 50 kilo ada berapa siswa? 5. Kemudian yang 55 kilo ada 9. Yang 60 ada 3. Untuk cara membaca tabel untuk cara membaca penyajian tabel grafik seperti ini. Oke, lanjutkan. Kemudian sekarang penyajian data. Setelah saya tadi selesai mengumpulkan data, oke, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari data tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ya, teman-teman sudah belajar tentang membaca data. Ada yang tabel tadi, yang kemudian ada dari histogram, diagram batang, dan berkait dengan diagram wilayah. Selanjutnya, nah ini penyajian data dalam bentuk daftar. Artinya di data semuanya, di data. Contoh, tinggi badan 30 siswa dari kelas 5, ada 140 dan seterusnya sampai dengan 160, dicatat semuanya. Artinya di daftar. Oke, itu cara penyajian yang pertama. Cara penyajian yang berikutnya, nah setelah didaftar, setelah hasil dari daftar tadi diperoleh, kemudian hasilnya tadi diumpulkan mulai dari berat badan yang paling kecil, badan yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Itu cara mengumpulkan. Kemudian yang berikutnya penyajian data bentuk tabel. Kita membuat tabel referensi. Contohnya di sini setelah dikumpulkan data dari daftar golongan darah siswa kelas 5, ternyata golongan darah A itu dimiliki oleh Budi, Arin, Panji dan seterusnya sampai dengan Panji. Kemudian yang golongan darah B ada Edo sampai, nah golongan darah AB milik Lani, Uli dan Uli. Kemudian golongan darah O ada Siti, Ayu, Nima, Delia sampai dengan Nia. Ternyata dari hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Kita buat tabelnya di sini yang kita lakukan adalah golongan darah. Kemudian banyak siswanya kita hitung. Golongan darah A yang berapa jumlahnya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata banyak siswa yang memiliki golongan darah A ada 12. Kemudian golongan darah B. Golongan darah B di sini ada berapa jumlahnya? 7. Ternyata dari hasil pengumpulan data golongan darah B itu ada 7 orang. Kemudian yang golongan darah AB ada 3 orang dan golongan darah O ada 8 orang. Dan kalau tabel frekuensi ini banyak siswanya kita gunakan, ternyata jumlahnya akan 30 pas dengan hasil yang kita. Oke, berikutnya. Nah, sekarang penyajian data bentuk piktogram seperti yang tadi diwakili oleh gambar. Karena kita tujuh banyak sapi, sapinya saya taruh di tabel. Ya, ternyata satu sapi ini dilambangkan dengan 1000 ekor. Ya, di tahun 2017 di sini ada berapa sapi? Ada 4. Kalau satu sapi mewakili 1000 ekor, berarti tahun 2017 ada 4.000. Kalau di tahun 2018 di sini dibagi oleh 7 ekor sapi, berarti ada 7.000 dan seterusnya. Masih ingat ya? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini seperti tadi piktogram. Kita lanjut ya.
ada 5 orang. Kemudian petani ada 10. Kemudian guru ada 3. Dan swasta ada 5. Ini adalah tampilan bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang. Jadi diwakili ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Oke, nah bentuknya gimana kalau diagram batang? Bentuknya dia adalah persegi. Ya, nah ini ada tabel bentuk diagram batang yang kedua. Di sini adalah tabel hari dan suhu. Ternyata hari Senin itu suhunya mencapai 40 derajat. Hari Selasa mencapai berapa derajat? 35. Kalau hari Rabu 35. Hari Kamis 30. Dan hari Jumat 20. Sampai sudah bisa membaca diagram batang. Oke, ini lagunya kita pakai nanti ya. Jadi punya lagu ya, sama nanti bisa mengingat. Oh, ternyata bentuk diagram penyajian data itu ada. Itu ya. Oke. Kamu sudah memahami tentang diagram batang dan cara membacanya. Jadi berarti punya KPD. Silakan nanti perwakilan tiap kelompok mengambil KPD-nya. Oke. Silakan mengambil. Berarti ada dadu makanan kesukaan. Nah, di sini nanti sampean ada di sini gambar dadu. Dadunya sudah menggambarkan makanan favorit atau makanan kesukaan. Nanti kegiatan yang saya lakukan di sini adalah menggunting, ya. Kemudian sesuai instruksi yang ada di halaman berikutnya, sampean melemparkan dadu sebanyak 20 kali, kemudian catat hasilnya. Oh, keluar sampai berapa kali? Jumlahnya nanti dituliskan. Oke. Ya, silakan perwakilan kelompok mengambil sepatu. Boleh ambil ini dari. Ada satu saja. Satu pasang, bawa semuanya. Satu pasang, bawa mana? Oke, bawa. Oke, ada. Oke, kalau sudah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, dadu yang sudah dipilih, kemudian lakukan percobaan sesuai hasil. Iya, kemudian sesuai garis yang di luar, bukan garis yang di dalam. Kalau sudah, nanti bisa ambil lem, buat lemnya. Iya, ditulis di bagian tepinya. Nah, sudah ada. Oh, bukan. Yang digunting itu ada. Gini, kesawakannya ya. Apa? Ya, yang bagian tepinya ini kalian gunting. Kalau sudah nanti dilipat-lipat untuk kubus. Oke, ya. Kenapa? Dia yang jenisnya yang udah nggak usah jadi. Nah, oke. Ayo Mbak, nangis. Ya. Ini ya. Nanti dibuat diagram batangnya. Oh, betul. Dilipat, pakai. Jadi kalau sudah dilipat di bagian pelipatannya yang lebih. Gimana? Ya, bagian ini begitu lagi. Bagian ini kita ya. Kasihnya, bagiannya sudah dikonten saya. Oke, kalau sudah nanti dilipat. Oke, di sini semuanya di sini. Tapi di sini
blok terus sama nanti ada gambar satu. Jadi di sini boleh. Terus ketemu lagi set. Nah, di sini ada gambar satu. Ya. Sampahnya yang dulu sampah. Berapa? 20 dong. Iya, kalau tadi ini karena keluar isi 5 lagi sini. Oh, ini juga ya. Bisa garisnya ya. Satu.
sudah dibuat di diagram yang keluar keluarnya berapa? 2. Dari hasil yang sama lakukan pelemparan dari sayuran, tunjukkan tabelnya untuk diagram batak. Nah, ternyata dari kelompoknya Nizam di sana memperoleh sayuran apa yang paling banyak? Brokoli. Ternyata sayuran brokoli yang muncul paling banyak. Oke, kita akan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan yang tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Berikutnya kelompoknya Febri. Silakan yuk. Kita kerja. Kita. Mas Febri. Oh, kita. Ayo. Nah. Siapa yang mau presentasikan? Mata? Apa Febri? Apa Tina? Febri ya? Ayo Mas Febri.
buah apel, frekuensinya 4. Lalu mangga 1, mangga 6, jeruk 3, dari 4, dan 2. Pada semua? Semangka. Semangka. Silakan Novina menunjukkan data batangnya. Nah, ternyata dari warna-warna itu menunjukkan bahwa yang paling banyak keluar buah semangka. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita putaran kelompoknya versi Nata dan lihat hasilnya. Ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Dari situ ternyata kalau misalkan sama mau melempar lagi, kira-kira hasilnya apakah sama dengan yang sudah sampai hasilkan? Tidak. Beda, tergantung banyaknya pelemparan. Betul ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk LKPD-nya bisa ditumpuk dulu, taruh di meja masing-masing. Nanti dikumpulkan. Sekarang biar sampean enggak tegak, bisa berdiri. Nah, kita bernyanyi. Kita pakai nadanya pelangi-pelangi. Ada yang masih ingat lagu pelangi-pelangi? Bagaimana? Terus. Tapi sekarang kita pakai lagu dengan judul bentuk penyajian. Nadanya kita pakai nada lagu pelangi-pelangi. Kita mulai. Yuk, 1, 2, 3. Itu adalah bentuk yang persegi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kemudian ini di sini punya beberapa latihan soal. Silakan dikeluarkan bukunya. Sudah. Bisa diambil soal di depan. Ambil di sini, ya. Satu. Di buku. Oke, silakan
masing-masing. Jawaban saja. Oke. Nilai dengan jawaban siswa. Selamat siang Bu Reni. Siang Bu. Bagaimana kabarnya sih? Alhamdulillah baik. Setelah saya melakukan observasi ke Bu Reni, jadi ada beberapa pertanyaan untuk Bu Reni. Oke. Bagaimana menurut Bu Reni dalam pembelajaran tadi? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu? Ya, untuk kegiatan observasi yang saya lakukan kemarin itu sudah, saya kira sudah sesuai dengan tujuan yang ingin saya harapkan dari anak-anak. Baik Bu. Terus yang kedua, aspek apa saja dalam penilaian yang Bu Reni lakukan dalam pembelajaran? Dalam penilaian tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu lakukan? Ya, untuk aspek yang ingin saya dapatkan dari anak-anak sudah sesuai, sudah adaptif. Anak-anak juga sudah bisa mengikuti kegiatan dengan baik saat melakukan observasi. Intinya dalam pembelajarannya anak-anak Sudah bisa mengikuti dengan baik. Oh ya, baik Bu. Bagaimana hasil yang telah dicapai anak-anak? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, untuk hasilnya dari penilaian yang saya lakukan di
saat di akhir kegiatan pembelajaran, anak-anak saya berikan soal untuk evaluasi yang saya pergunakan untuk melihat apakah dari awal sampai akhir pembelajaran anak-anak itu sudah bisa menangkap apa yang didapatkan di hari itu. Saya kira sudah anak-anak sudah bisa mencapai hasil yang saya harapkan. Anak-anak juga sudah bisa untuk mengikuti kegiatan. Yang pertama, yang kedua, dari hasil evaluasi anak-anak memperoleh hasil yang cukup bagus. Dari sekian banyak anak, 14 anak itu sekitaran 9 anak itu sudah mencapai nilai di atas KKM. Jadi saya kira untuk saat melakukan observasi itu sudah memperoleh hasil yang saya harapkan. Baik Bu, dari penilaian karakter anak-anak Ya. yang Ibu kembangkan, apakah sudah mencapai pembentukan karakter anak-anak dengan baik atau belum? Ya, kalau untuk karakter yang saya inginkan diantaranya ada gotong royong sama bernalar kritis. Saya kira anak-anak sudah cukup bisa mengikutinya. Anak-anak sudah bisa berkoordinasi dengan sesama teman dalam satu kelompok, kemudian sudah bisa memberikan masukan kepada teman satu kelompok, sudah membantu teman yang sekiranya masih ada kesulitan. Jadi anak-anak untuk bergotong royong dan bernalar kritisnya sudah didapatkan. Baik Bu, menurut Bu Deni sendiri, kategori pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bagaimana dari angka 1 sampai 10 itu kriterianya di angka berapa? Kalau untuk kegiatan yang kemarin, saya menilai sekitaran 9. Ya, baik. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ini. Prospek kedepannya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan apa untuk kedepannya untuk menambah pembelajarannya sudah itu? Iya, dari hasil waktu saat observasi kemarin, saya kira di kekurangan yang ada di anak-anak yang perlu ditingkatkan lagi itu kemampuan untuk berbicaranya. Jadi anak-anak mengungkapkan pendapat, kemudian menyampaikan hasil diskusinya itu masih kurang, masih ada rasa malu-malu dan kurang percaya diri. Gitu. Mungkin itu yang nanti akan saya gali dari anak-anak, yang nanti akan saya tingkatkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Bu, selamat untuk Bu Deni sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih, Intinya Bu. semoga dapat mempertahankan pembelajaran tersebut, apalagi lebih ditingkatkan di hari-hari berikutnya dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bu. Yes, sama-sama. Amin.